mereka memperoleh predikat haji yang mabrur. Kita tahu yang namanya al-hajju mabrur laisa lahu jaza, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Luar biasa. Maka kita juga ingin masuk jannah. Maka kita juga berlomba-lomba tidak mau kalah dengan saudara kita yang sedang berangkat haji. Amalan apa yang harus kita lakukan? Maka pada kesempatan hari ini kita akan baca fadilah 10 hari bulan Zulhijjah dan amalan apa saja yang sepantasnya kita lakukan. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Zulhijjah ini memilih ada 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari terbaik sepanjang masa, sepanjang tahun. Yang Allah lipat gandakan amalan saleh yang dilakukan di dalamnya. Sampai-sampai Allah bersumpah, berkali-kali sumpah menunjukkan agungnya 10 hari ini. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal lail idza yasar. Nah, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi fajar. Demi fajar, waktu fajar. Nah, yaitu hari Jumat waktu itu dan juga di tanggal 10 Zulhijjah. Demi fajar, walayalin ash, dan demi demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan Allah bersumpah demi wasyafa' demi yang genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Para ulama berselisih pendapat. Dan persisian para ulama itu bisa dikerucutkan menjadi 3 pendapat. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10 dimaksud adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10. Ada juga pendapat yang kedua, yaitu 10 hari bulan Ramadan. Yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada juga para ulama berpendapat walayalin ashr, malam-malam yang 10 ada 10 hari pada bulan Muharram. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama ini adalah yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim di mana Rasul bersabda, "Innal asra asrul adha." Sesungguhnya 10 hari itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Wal watr, dan demi watr, hari yang ganjil. Ganjil adalah Yaumu Arafah. Arafah itu pada tanggal 9 dan 9 itu bilangan ganjil. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Hari yang Allah turun ke langit dunia. Wasyafa', dan demi yang genap. Yang genap itu adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban. Di naharnya onta dan juga disembelihnya hewan-hewan kurban. Akhwat billah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita bersyukur pada Allah dan kita bersyukur pada Allah ditakdirkan ada di bulan haram yang mulia, dan semoga Allah pertemukan kita di hari yang mulia, yaitu pada bulan Zulhijjah, hari pertama sampai 10, dan semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahkan amalan-amalan kita. Fadilah saum, nah, pada awal-awal bulan Zulhijjah sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalus salihu fiha
ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Yakni ayyamul ashr, yaitu hari yang 10. Hari yang 10 adalah hari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Qala, Rasul menyatakan, wal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Subhanallah, jihad adalah amalan yang paling afdal. Tetapi tidak bisa mengalahkan amalan soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Sekalipun amalan itu adalah amalan yang dianggap kecil dan remeh bagi kita. Nah, zikir, atau subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, bisa mengalahkan amalan jihad, subhanallah. Asalkan dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak juga jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, wa malihi, keluar dengan hartanya, jihad, berangkat jihad tapi pakai modal, pakai harta yang dia miliki, dan juga dengan jiwanya dia pun ikut berangkat. Falam yarji min dzalika bisyai', dan dia tidak balik lagi. Perang di jalan Allah, ketemu musuh, tertawan, ditangkap oleh musuh, pedangnya diambil, kendaraannya diambil, jiwanya pun diambil, dibunuh. Dia mati fi sabilillah, baru bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Luar biasa ikhwat fillah. Maka kesempatan emas, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah takdirkan kita bisa ketemu dengan bulan Zulhijjah dan bisa beramal soleh di dalamnya. Ikhwat billah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam ini di bulan Zulhijjah. Allah firman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Dan ini ikhwat billah disepakati oleh para ulama. Ulama seluruhnya sepakat bahwasanya ayat ini turun pada bulan Zulhijjah, ketika Rasulullah haji wada. Haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriyah. Tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriyah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Rasulullah berkhutbah ketika itu. Maka turunlah ayat ini. Al-yauma akmaltu dan seterusnya. 6, yaitu pada hari Arafah ketika hari Jumat. Hari Jumat dan pada hari Arafah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. 6. Disebutkan oleh Imam Bukhari, ada seorang ulama Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Disebutkan oleh Imam Bukhari tentang asar Ibnu Umar, ada asar Umar bin Khattab. Orang Yahudi, ulama Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman." Yaitu Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya dalam kitab kalian, dalam Al-Quran, ada satu ayat yang seandainya ayat itu turun pada agama kami, pasti kami akan jadikan hari itu hari Id, hari raya." Ayat apa itu, kata Umar bin Khattab? Ayat yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Oh, ayat itu. Kalau itu saya tahu, kata Umar bin Khattab.
Kapan turunnya, di mana tempat turunnya, aku tahu. Ayat itu turun di Arafah. Ya. Ayat itu turun di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, pada tahun 10 Hijriah. Alhamdulillah. Berarti hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia. Sampai-sampai orang Yahudi mau menjadikan hari ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin memuliakan hari tersebut dengan melakukan amal-amal soleh. Amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apa saja, ikhwatillah? Tentunya amalan yang paling utama adalah amalan-amalan yang wajib. Yaitu sholat berjamaah misalnya. Di mana Rasul menyatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Hati-hati, tidak boleh memusuhi kaum muslimin. Orang yang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb. Sungguh aku umumkan pertempuran perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang dia melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Maka tentunya perkara wajib jangan diremehkan. Mulai saat ini kita sudah latihan untuk memperhatikan sholat wajib. Lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian tentunya yang setelah itu adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kita upayakan untuk menggembirakan, membuat senang orang tua kita. Beramal 6. Membuat mereka bahagia. Dengan kita bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita berupaya untuk hadir di majelis ilmu yang merupakan perkara yang Allah wajibkan dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya bagi talabul ilmi ini kesempatan emas di bulan Zulhijjah yang amalan dilipat gandakan oleh Allah SWT untuk hadir di majelis ilmu. Luangkan kesempatan, luangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini hadir. Kalau di majelis ilmu hadir. Karena lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal-amal hadir majelis ilmu di selain bulan Zulhijjah. Aneh tapi nyata. Adanya di antara orang-orang beriman, ada di antara thalabul ilmi yang ghaflah, yang lalai. Ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, dihabiskan waktunya sampai dia nginap di masjid. Ya. 10 hari bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, dia baca Al-Quran bahkan sampai menjelang subuh. Nah, paginya dia berpuasa Ramadan luar biasa. Tapi aneh, 10 hari bulan Zulhijjah, dia biasa saja. Padahal 10 hari bulan Zulhijjah lebih utama siangnya. Nah, lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena umum ayat ini, hadis yang Rasul menyatakan, mamin ayamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Nah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari 10 bulan Zulhijjah. Termasuk bulan Ramadan kalah dengan bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah. Tapi anehnya Ahlus Sunnah yang mengaku salafi tidak perhatian dengan 10 hari ini. Biasa saja beramalnya. Tidak menyiapkan waktu, mempersiapkan waktu untuk beramal saleh. Di bulan Ramadan dia baca Al-Quran sampai 30 juz. Seharusnya kita juga baca Al-Quran 30 juz juga. Setiap hari kita baca 3 juz, 10 hari. Bisa 30 juz. Menunjukkan kita tidak termasuk orang yang lalai. Kita perhatian dengan keutamaan bulan Zulhijjah ini. Nah, kita menghormati bulan yang mulia ini. Bulan yang Allah muliakan sampai bersumpah. Dengan 4 kali sumpah. Allah menunjukkan betapa mulianya bulan ini. 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ternyata kita tidak perhatian dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah. Wa khatiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum.
Yang pertama yang untuk kita lakukan ada perkara-perkara yang wajib, yaitu salat wajib, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan hadir di majelis ilmu. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan adalah as-saum, berpuasa sunnah. Nah, kita tahu fadilah yang namanya sunnah, ada yang namanya puasa adalah amal yang Allah cintai. Nah, bahkan Allah menyatakan ana ajzibi, aku langsung yang akan membalasnya. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku, maka aku langsung akan membalasnya. Berpuasalah dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 8 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa karena itu hari Id, hari raya. Berpuasalah. Karena Rasulullah dulu berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dulu Nabi Muhammad SAW berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Ini suri teladan kita, Nabi kita. Ternyata beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Alhamdulillah wa fidin rahimani wa rahimakumullah jangan barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara sunnah yang berikutnya yaitu puasa di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9-nya. Para jemaah haji tidak boleh berpuasa karena mereka di Arafah, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang butuh tenaga sehingga tidak boleh berpuasa. Bagi orang yang nggak berangkat haji disunnahkan untuk berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya Shaumu Arafah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Qala, Rasulullah bersabda, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa-dosa setahun penuh yang telah lalu dan dosa setahun penuh yang akan datang. 2 tahun berturut-turut dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Subhanallah. Keutamaan apa lagi yang lebih besar daripada ini? Dosa kita diampuni. Bukankah kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah SWT? Nah, maka berpuasalah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Adapun puasa Asyura disebutkan oleh Abu Qatadah juga, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul bersabda, su'ila anil shaumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, faqala Rasul menyatakan yukaffarus sana al-madiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. 1 tahun masih kalah dengan puasa 1 hari pada Yaumul Arafah. Maka niatkan, tekadkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saudara billah rahimani wa rahimakumullah jangan barakallahu fikum. Di antara fadilah hari Arafah, Rasulullah bersabda, ma min yaumin aktsar min ayatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada 1 hari pun yang Allah lebih banyak membebaskan penghuni neraka ketimbang pada hari Arafah. Pada hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia. Pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah membebaskan hamba-hamba paling banyak pada hari itu. Maka berbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, bersyukur pada Allah, dengan berpuasa dan beramal soleh yang lainnya. Hari yang paling banyak Allah membebaskan penghuni neraka adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Wa dzikru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan dalam mereka memperbanyak berzikir kepada Allah SWT pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Dulu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah dan juga para sahabat yang lainnya, demikian juga tabi'in mujahidin yang lainnya, mereka kalau masuk pasar sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuk pasar terus baca itu, akhirnya rame-rame orang di pasar semuanya bertakbir, sehingga menggemakan takbir walaupun di pasar. Tidak hanya di pasar, di mana saja mereka senantiasa bertakbir, bersyukur pada Allah, mengagungkan Allah, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara perkara sunnah yang berikutnya, yang sudah sepantasnya kita lakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah, yaitu udhiyah, kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkurban. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, wa ajrul ibadah badaniyah as-salah. Ibadah badaniyah yang paling afdal untuk kita lakukan yaitu salat. Dan ada pun wajul ibadah maliyah yaitu an-nahar. Ibadah yang paling agung untuk kita lakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini ada yang berkaitan dengan masalah harta adalah berkurban. Aneh memang, Allah kasih kita rezeki selama 1 tahun penuh. Nah, banyak. Kita bisa beli mobil, bisa beli motor, beli HP yang mahal, yang bagus lagi, tapi berkorban dengan 1 ekor kambing saja pelit, susah. Wa may yukasuhan nafsihi wa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara, dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itu orang yang beruntung. Diri kita ini pelit, kikir, lawan, maksiat itu. Maksiat kekikiran itu, kita lawan, kita korbankan. Rasulullah berkorban ketika itu 100 onta, bukan ke 100 onta. Tidak tanggung-tanggung. Menunjukkan Rasulullah adalah orang yang bersyukur. Menunjukkan Rasulullah adalah orang yang sabar. Nah, dia kalahkan dirinya 100 onta. Nah, kita kambing saja berat rasanya. Sapi bertujuh saja berat. La haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Ketika Allah kasih rezeki, nah, bersyukurlah. Apa yang ada, jual sajalah. Karena banyak di rumah sampai 3, sampai 4, jual. Cukup 1 saja. Nah, kalau perlu enggak, nanti beli lagi. Korban dulu. Allah ingin menguji kita. Bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, berkurbanlah. Kita sedih melihat kondisi kaum muslimin. Di desa-desa, tidak ada satupun yang berkorban. Sekarang cuma 1 orang atau 1 sapi, padahal kaum musliminnya ribuan orang. La haula wala quwata illa billah. Kita tanya kenapa tidak berkorban? Kenapa cuma 1 ekor sapi? Kami sudah dulu pernah tahun lalu istri saya yang korban. Tahun berikutnya kami, anak saya, sudah kami cuma bertiga. Akhirnya bertahun-tahun nggak pernah korban selama-lamanya. La haula wala quwata illa billah. Korban itu setiap tahun. Allah kasih kita rezeki setiap hari. Kenapa korbannya cuma yang adanya Idul Adha cuma bulan Zulhijjah, kok cuma setahun sekali tidak mau berkorban? Ini betul-betul ghaflah, lalai, selalai-lalainya. Akhwat billah, wa khafidin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Bersemangatlah, upayakanlah apa yang ada, kita korbankan. Nah, untuk berkorban, baik itu kambing atau sapi. Rasulullah berkorban dengan 6 kambing. 2 kambing, 1 untuk umatnya, 1 untuk keluarganya. Kemudian, seperti yang kita sebutkan tadi, termasuk amalan sunnah yang dilakukan, yang pantas untuk kita lakukan, adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena amalan ini lebih dicintai oleh Allah, maka lebih semangat lagi. Karena cuma 10 hari yang disebutkan di sini, 10 hari ini kita upayakan untuk bisa menghatam Al-Quran 30 juz. Upayakan. Adapun nanti nyatanya enggak selesai ya, qadarullah. Yang penting ada tekad. Yang penting ada niat. Yang penting ada kesungguh-sungguhan untuk memanfaatkan kesempatan emas yang Allah SWT berikan ini. Tinggal minggu depan insyaallah taala. Kemudian yaitu bersedekah. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu berharap berangan-angan bisa kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk sedekah. Ternyata sedekah luar biasa. Sampai orang sudah mati pun ingin bisa bersedekah. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan barakallahu fikum. Kemudian yang tidak
kalah pentingnya. Nah, untuk kita lakukan ketika 10 hari bulan Zulhijjah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah dan telah selesai membangunnya, mereka tidak bangga, tidak menyombongkan diri. Saya yang meletakkan batu pertamanya, sayalah. Tidak. Bahkan yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amalan dari kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui ya Allah. Doa kepada Allah, semoga amalan kita diterima oleh Allah. Maka minggu depan sudah punya target, terencanakan. Baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berkurban, berbakti dengan orang tua. Nah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan jangan lupa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita yang kita lakukan. Ma min ayyamin, dan tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang ada. Al-amal soleh fiha, yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya, ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang amalan-amalan soleh yang dilakukan fi hadal ashr, pada 10 hari bulan Zulhijjah. Ikhwat billah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam suatu hadis di antara fadilah berpuasa, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak seorang itu berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, kan wajahnya dari api neraka. Naam, 70 kharifan, 70 tahun jaraknya dari neraka, wajahnya dari api neraka itu jauh sampai 70 tahun. Puasa 1 hari saja. Nah, apalagi pada hari bulan Zulhijjah. Demikian juga jihad fi sabilillah. Nah, tidak juga jihad ya Rasulullah, tidak juga jihad tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan bulan Zulhijjah. Namun kalau Allah takdirkan ternyata di bulan Zulhijjah ada jihad, dan menuntut ilmu termasuk jihad, ini luar biasa. Nah, yang bisa mengalahkan amalan soleh yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah hanya jihad di jalan Allah yang ikhlas, yang dia langsung berangkat dengan harta dan jiwanya dan tidak balik lagi. Hanya ini yang bisa mengalahkan. Apalagi ternyata jihadnya itu dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka kalau Allah takdirkan ada jihad di bulan Zulhijjah, berangkatlah. Inilah amalan yang paling afdal. Dan termasuk jihad adalah hadir di majelis ilmu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jan barakallahu fikum. Itulah di antara keutamaan 6 bulan Zulhijjah, dan juga amal-amalan yang sepantas dan selayaknya untuk kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menggunakan waktu yang terbaik itu dengan sebaik-baiknya, seikhlas mungkin, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Kita datang saja belum? Yang namanya syaitan tidak pernah henti-hentinya untuk menghalang-halangi kita dari beribadah kepada Allah, terutama di hari yang mulia ini. Syaitan akan membuat kita sibuk dengan perkara dunia agar kita tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Nah, syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kamu kalau kamu berkorban miskin nanti. Nah, nggak punya duit lagi, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Hati-hati, hati-hati. Terkadang syaitan itu masuk ke tubuh ke istri kita. Terkadang masuk menggoda anak-anak kita. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, dan juga tidaklah Allah mengutus atau menakdirkan seorang menjadi pemimpin atau khalifah, melainkan Allah jadikan baginya ada teman dekat. Teman dekat yang senantiasa mengajaknya untuk
bertakwa kepada Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan teman yang kedua, pasti ada teman dekat yang senantiasa tidak pernah henti-hentinya bitonah yang mengajak kepada perkara yang jelek. Bisa jadi istri kita, mungkin dia nggak sadar bahwa dirinya digoda oleh syaitan dengan lemah lembut. Mas, abang, abi, abah, nah pikir-pikir dulu mau korban. Anak kita kan belum bayar sekolah. Kan kita mau beli motor atau mobil supaya ke daurah, bisa ke Curu, bisa ke utara, bisa ke Jawa. Penting mobil itu kan, Mbak. Iya ya. Kalau korban nanti kurang, nggak jadi dong beli mobil, nggak bisa daurah nanti. Oh ya, tahun depan saja kurbannya. Ternyata, nggak jadi kurban. Ternyata tahun depan ada yang sakit, istrinya pun mau pesta harus pakai kalung emas, cincin emas. Akhirnya mobil tidak dapat, daurah tidak jadi, kurban tidak jadi. Hati-hati. Syaitan nakut-nakuti kalian kalau kalian berkurban di jalan Allah SWT, terutama di hari yang penuh, yang dilipat ganda, yang amal soleh dilipat gandakan ini. Syaitan pun mencurahkan kemampuannya semaksimal mungkin juga. Jangan sampai kita bisa melakukan amal-amal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Terus berdoa pada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Minta kepada kemudahan, doa kepada Allah SWT agar diberi taufik untuk bisa memanfaatkan 10 hari bulan Zulhijjah ini sebaik-baiknya. Doa kepada Allah untuk bisa ketemu dengan bulan Zulhijjah dan buktikan kesungguhan kita, kita curahkan pada hari-hari tersebut. Sudah datang misalnya? Tunggu. Nah. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mimma yusannu siyam, mimma yusannu di antara perkara yang disunnahkan selain berpuasa pada hari 10 hari bulan Zulhijjah, di mana Allah menyatakan ma min ayyamin amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Maka beliau menyebutkan al-amal shalih mencakup salat, termasuk juga salat-salat sunnah. Bukan hanya salat wajib, juga salat-salat sunnah. Sedekah, wasyam, wadzikir, wattakbir. Banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Quran, wa bil walidain, dan yang berikutnya adalah wasilatul arham, menyambung tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Yang berikutnya wa ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada seluruh makhluk. Berbuat baik dengan makhluk. Dengan siapa saja berbuat baik. Orang yang husnul khuluq, Allah angkat derajatnya, tempat duduknya nanti di jannah yang paling tinggi, dekat dengan tempat duduknya Rasulullah, ya, di Jannatul Firdaus. Ya. Maka berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah. Wa husnul jiwar, dan diantaranya adalah berbuat baik dengan tetangga. Sedekah, ada sisa, ada makanan, berbagi dengan tetangga. Nah, lihat, para muhajirin cemburu dengan orang-orang Ansor. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Orang muhajirin yang miskin datang kepada Rasulullah bukan mengadu tentang kemiskinan mereka, tidak. Mereka tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah takdirkan. Tapi mereka cemburu, ghibtah dengan para orang-orang Ansor yang bisa bersedekah, bisa haji, bisa umroh dan lainnya. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah memborong pahala semuanya Rasulullah. Kok bisa kata Rasulullah? Bagaimana itu? Nah, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, bisa umrah, bisa haji dengan harta mereka. Tapi kami enggak bisa ya Rasulullah. Sedih orang-orang miskin. Mereka ingin bisa beramal soleh sebagaimana orang-orang kaya bisa beramal soleh. Maka Rasul perintahkan mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang jika kamu lakukan, kamu bisa menyaingi juga amalan orang kaya tersebut. Apa itu Rasulullah? Ba'da salat, zikirlah ucapkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ghairi dzalika min a'mal shalihat, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Nah, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Fa hadzal dalil ala fadilatil amal saleh fi ayyamil ashr al-awwal atau al-ula min syahril hijjah. Berarti dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, dalam hadis yang kita baca tadi ada hujjah, ada dalil yang menunjukkan fadilah keutamaan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Min siyami, baik itu puasa, wa ghairihi ataupun yang lainnya. Dan juga wa fi dalilun aidan ala anna al-jihad min afdhalil a'mal. Menunjukkan bahwasanya jihad adalah amalan yang paling afdal. Dan para sahabat semuanya tahu. Tidak juga jihad ya Rasulullah, menunjukkan amalan paling jihad afdal adalah jihad fi sabilillah. Walihada qala sahabah, sebab itu para sahabat menyatakan wal jihad fi sabilillah wa fihi dalil ala fadilati hadhil hal an-nadirah. Ay yakhrujal insan mujahidan fi sabilillah bi nafsihi wa malihi wa maluhu, yakni silahuhu. Dia keluar dari rumahnya membawa senjata, beli dengan uangnya sendiri. Dia keluar dengan kendaraan punyanya sendiri. Karena terkadang orang itu dia tidak bisa berjihad. Dia berjihad dengan hartanya. Kamu mau berangkat jihad? Mau, tapi saya nggak punya kendaraan. Pak, saya biayai, saya belikan. Saya nggak punya senjata, baju besi, saya belikan. Yang satu berjihad dengan hartanya. Man ghaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang berjihad, senjatanya, kendaraannya, faqad ghaza, maka sungguh dia pun telah berjihad di jalan Allah. Tapi dia berjihad cuma dengan hartanya. Demikian juga tadi orang yang berjihad dengan jasadnya saja, yang jiwanya, tapi nggak punya duit, nggak punya harta, bukan modal dia pun berjihad. Tapi yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 bulan Dzulhijjah hanya orang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia mati, hartanya diambil, kendaraannya diambil, senjatanya diambil, dan dia pun diambil, artinya dibunuh, dan gak kembali lagi, baru bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Inilah alhamdulillah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. InsyaAllah nanti akan disempurnakan oleh Ustazuna Zuhair Syarif Ridha Ta'ala. Sudah sampai belum Pak Pradi? Belum juga ya? Tambah lagi Pak ya? Nah, bulan Dzulhijjah fihi a'zamul ayyam, merupakan hari yang paling agung. Di mana Rasul bersabda, "Inna 'azamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahar, hari Idul Adha, hari kurban. Itulah hari yang paling agung. Karena di dalamnya seseorang itu berkorban karena Allah SWT. Allah tidak membutuhkan darahnya, tidak membutuhkan dagingnya, yang sampai kepada Allah takwa kita. Nah, takwa kita. Pada hari Yaumun Nahar itu juga kaum muslimin bersedekah, dan ini paling Allah sukai. Dia bagikan sebagian dagingnya kepada kaum muslimin yang lainnya, dia bagi-bagikan. Kemudian hari yang paling agung yang kedua setelah Yaumun Nahar adalah Yaumul Qor. Yaumul Qor. Apa maksudnya Yaumul Qor? Yaumul Qor adalah hari ketika menetapnya para jamaah haji di Mina. Jamaah haji tidak kemana-mana. Nah, pada tanggal 11 Dzulhijjah mereka tetap di Mina. Setelah itu ketika zawal sudah mereka melempar jumrah atau jumarat. Nah, jumrah sughra, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Dan kemudian berdoa kepada Allah setiap lemparnya, yang ketika kemudian mereka pulang kembali, untuk ke Mina, salat zuhur 2 rakaat tanpa dijamak, salat asar dikosor tanpa dijamak, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat, salat subuh besoknya setelah tergelincirnya matahari, lempar lagi 3 jumrah, kemudian dia pun nafar awal atau nafar tsani, dan kemudian keluar dari kota Mekah dengan tawaf
wada, tahu perpisahan, kemudian keluar, selesailah ibadah haji yang dilakukan oleh para jemaah haji. Semoga Allah SWT memudahkan para jemaah haji untuk melakukan amal-amal soleh dalam haji, dan semoga haji mereka diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur, dan semoga Allah pun mempermudah kita untuk beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ini, ikhlas karena Allah Ta'ala dan mutaba'ah dengan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan semoga Allah terima amal soleh kita, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bismillah. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.